Halo Francis, selamat siang. Jumpa lagi di channel HDR Gemilang. Hari ini saya bertemu dengan seseorang sangat spesial sekali dengan Suhu Acan sebagai pengelola dari Petkimiau ya di Sungai Padang. Jadi kebetulan nanti hari Minggu tanggal 15 ini ya, tanggal 15 17 sorry. Hari ini tanggal 15, tanggal 17 adalah ulang tahun dari Petkimiau Sungai Padang. Jadi Bro Francis, untuk lebih tahu siapa sebenarnya seorang figur Petkimiau, kita langsung saja dengan Suhu Acan. Selamat pagi. Pagi. Ya. Suhu mau tanya, kalau untuk misalnya hari Minggu ini acaranya di Sungai Padang itu ada acara apa? Ada apa? Perayaan apa gitu? Itu perayaan hari ulang tahun Kelenteng ya sebenarnya ya. Hari ulang tahun Kelenteng yang ke-8 pada tahun 2021 ini. Sesungguhnya itu tanggal 15 Cokio. Tapi kita ambilnya hari Minggu gitu. Semua itu lebih sempat ya. Jadi mudah-mudahan pengunjungnya ya lebih ramai lah untuk ke sana sembayangnya gitu. Ya. Sekilas mengenai profil dari Petkimiau sendiri itu sebenarnya siapa sebenarnya beliau? Petkimiau itu sebenarnya Taoismenya itu agama Tao. Okay. Itu berasal dari Butongsan. Dari Butongsan. Iya. Beliau sendiri ada nama lain nggak selain Petkimiau, atau memang misalnya reinkarnasi dari Sang Buddha apa misalnya, atau? Petkimiau itu punya beberapa nama ya. Itu kalau kita di Belitung sini itu lebih umum disebut Petkimiau. Kalau di luar sana itu mungkin lebih dikenal dengan Hien Hien Songti. Oh, Hien Hien Songti. Ya. Oke. Jadi beliau ini punya pangkat dalam artian apakah dia seorang dewa atau Buddha atau ini dewa ya? Ya. Francis, nanti hari Minggu jangan lupa kunjungi Sungai Padang. Jadi kita juga mau tahu Petkimiau ini ada nggak sejarahnya seperti apa gitu, tahu nggak Suhu Acan? Itu Petkimiau ini sebenarnya seorang pangeran. Ya, sebenarnya dari seorang pangeran itu dari satu kerajaan dahulu kalanya gitu ya. Namun beliau ini ya lebih mengarah kepada kayak apa ya, untuk mencari sesuatu yang berkaitan dengan inilah dunia gaib gitu, kayak semedi apa segala macam. Oh ya, untuk meninggalkan duniawi lah ya, dia lebih ke bermeditasi dan semedi untuk ini. Jadi waktu dia pangeran, dia tinggalkan jabatan pangerannya. Betul. Sampai akhirnya dia mendapatkan gelar atau kesempurnaan gitu, pencerahan ya. Betul. Jadi beliau ini terkenal sebagai seorang dewa apa gitu, Suhu? Termasuk dewa air. Dewa air. Ya, dari utara. Dewa air dari utara. Jadi namanya Peti itu karena Pet ya, utara. Di beliau ada, kalau kita lihat nih biasa di patungnya nih ada dua binatang yang selalu ngikutin itu. Ya, itu kura-kura sama ular. Itu kalau ular itu pada saat beliau masih dalam perguruan Butang
Nah, saat itu, jadi beliau turun gunung untuk menjenguk orang tuanya yang waktu itu masih di kerajaan gitu ya. Nah, jadi di saat itu ya, istilahnya itulah dia perang dengan siluman, siluman ular itu, dan berhasil dijinakkan. Jadilah bawahannya, makanya diinjak dengan kaki. Sementara kalau kura-kura memang diambil dari satu simbol gitu ya, karena kura-kura itu adalah umur panjang. Oh, jadi kura-kura ini ibaratnya dia nggak melalui peperangan dapatnya. Jadi beliau ini bisa dibilang dewa perang juga bisa juga ya. Ada ini apa memang bukan? Bukan simbol perang. Hanya ada tugasnya itu memang membersihkan istilahnya siluman-siluman di dunia gitu. Termasuk ikrarnya sendiri atau memang niatnya sendiri dia mau bersemedi itu memang untuk membersihkan dunia ini dari yang hal-hal gaib gitu ya. Itu yang negatif gitu ya. Kemauan dia pribadi lah gitu. Kemauan dia pribadi. Harusnya kita punya posisi jauh lebih tinggi, bisa posisi raja gitu ya. Jauh meninggalkan posisi tersebut dan lebih mengarah kepada itu tugas-tugas untuk membantu umat-umat duniawi lah. Jadi beliau seorang pangeran, seorang pangeran yang rela meninggalkan tahtanya yang harusnya beliau bisa menjadi seorang raja yang mempunyai pangkat dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, tapi beliau rela meninggalkan duniawi untuk membantu umat manusia. Jadi Petia sendiri dia kan ceritanya ini dari kalau tahu nggak Sefu, dari misalnya dia mencapai kesempurnaannya di abad berapa atau memang udah ada di abad berapa beliau nih? Itu di dinasti apa ya? Kalau nggak salah sih dinasti Tang. Dinasti Tang ya. Soalnya saya cari rekomendasi belum ada gitu di webnya juga belum ada gitu di ini. Jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa tahu sejarah tentang Petia atau Tien Hien Sangti. Dan juga masih ada gelar lagi Chen Wu Tati. Jadi punya tiga gelar ya, atau ada lagi? Masih sih sebenarnya, cuman karena ada beberapa gelar yang kita nggak terlalu mengingatnya lah gitu. Dan tapi lebih umumnya itu Tien Hien Sangti. Tien Sangti. Tien Hien Sangti. Petia, Chen Wu Tati sama Petia ya. Nah, itu beliau juga salah satu dewa petir. Oh, dewa petir juga. Kalau di film-film kita pernah lihat dewa petir itu Thor ya. Kalau di Tiongkok kuno ada namanya Petia. Itu dewa petir itu ada 5. Itu Chen Wu Tati. Chen Wu Tati itu nama lain dari Tien Hien Sangti, itu salah satunya. Oke. Jadi beliau salah satu dari 5 dewa petir ya. Oke. Jadi beliau ini waktu pertama kali bisa di Sungai Padang itu memang udah dibangun dari orang apa memang seperti apa itu ya? Belum. Itu waktu itu kan dibawa dari serombongan orang tua. Itu dalam rombongan itu ada belasan orang, ada satunya itu yang paling muda itu waktu itu 12 tahun, itu mereka dari Cina Tiongkok. Oke. Berarti udah dari tahun abad 18 kayaknya, abad 18 tahun 1864. 1864. Jadi mereka waktu itu berlabuhnya itu di Sijuk. Di Sijuk, di Batu Bedilnya atau di Sijuk. Sijuk ya. Dan dari Sijuk itu mereka mencari tempat yang menurut sesepuh-sesepuh itu yang feng shui-nya itu baik. Hingga berbulan-bulan akhirnya ketemulah tempat yang sekarang ini.
Oke. Waktu Sefu Acan ketemu tempat itu seperti apa posisinya, memang apa udah seperti sekarang atau memang Waktu itu pas kita ketemu kondisinya itu sangat memprihatinkan. Hanya punya sekeping seng dan 4 batang kayu, tunjangannya itu dari kayu beranjak. waktu itu tapi ada yang sembayang enggak? Enggak ada, Enggak ada ya. enggak ada. Berarti tempatnya udah semak banget ya waktu itu ya. Udah luar biasa semaknya tuh, udah kayu-kayu gede udah banyak gitu. Tumpukan-tumpukan daun di seputarnya tuh, waduh, nggak terhitung lagi berapa tebalnya. Tahun berapa itu? Tahun 2012. 2012. Jadi 2012 itu ketemu tempatnya itu ada dikasih masa kayak petunjuk atau gimana? Itu yang dapat petunjuk itu anak. Anak ya. Jadi waktu itu pada saya lagi nggak enak badan, tidur siang, ada dapat mimpi di satu tempat seperti bukit gitu, jadi ketemu. Ini ceritanya itu Petia, dan Petia itu mengatakan ya kalau kalian bisa atau bersedia gitu untuk membangun satu planet yang kecil, beliau akan melindungi keluarga kalian semua dan itu masyarakat umum semuanya. Gitu. Nah, jadi dari situlah kita dapat petunjuknya. Oke. Jadi Francis berawal dari sebuah mimpi, dikasih petunjuk bahwa memang ada sebuah peninggalan bersejarah atau altar dewa yang terbengkalai ya, waktu itu masih terbengkalai sekali. Jadi Suhu Acan ini renovasi sampai seperti sekarang ini. Pasti Francis pada penasaran kan seperti apa. Jangan lupa kunjungi Pethia Sungai Padang hari Minggu ini ya, tanggal 17. Acaranya acara apa aja? Berhubung kondisi saat ini juga belum kondusif ya, ini berkaitan dengan COVID-19 itu, kita juga nggak berani adakan acara ya lebih besar gitu ya. Acara sederhana aja, ritual sembahyang, ya paling makan-makan siang dikit adalah. Oke. Mungkin ada acara-acara seperti apa, yang acara-acara spiritual atau pengobatan enggak ya? Enggak ya. Enggak. Karena hari itu juga mungkin pengunjungnya agak ramai gitu ya. Kita juga nggak punya waktu lah untuk banyak untuk istilahnya acara pengobatan atau apa. Kita lebih banyak untuk ya berkoordinasi atau komunikasi ya daripada pengunjung yang menyambut para tamu lah. Iya. Jadi intinya acaranya seperti biasa aja. Kalau tahun ke tahun, 2 tahun yang lalu ya, sebelum ada corona, mungkin ada kayak live music atau ada pertunjukan show ya. Tapi karena sekarang dibatasin dengan prosedur kesehatan COVID ya, akhirnya acaranya cuma kita sembahyang dan makan-makan ya, terutama Francis. Kalau pada 2 tahun yang lalu sih ya kita sempat undang uang jajan. Kalau 2 tahun yang lalu Francis pasti kita ada artis nasional kayak Wang Ciaca ya. Jadi karena sekarang pandemi COVID ya kita adakan dengan sangat-sangat sederhana sekali. Terus untuk ini acaranya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa? Ya dari pagi jam 9 lah. Dari pagi jam 9 sampai selesai. Sampai selesai ya. Nggak ada ininya ya, ibaratnya sampai jam berapa, jam 7, jam enggak ya. Sekali lagi Francis, jangan sampai ketinggalan. Langsung datang ya ke Pethia Sungai Padang. Dan jangan lupa juga selalu mengikuti channel HDR Gemilang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.